Ya Allah, jika ini salah, lepaskan aku darinya. Tapi jika ini benar, berikan kami jalan. Karena aku tidak tahu apakah aku sedang menjaga imanku atau justru sedang melawan takdirmu. Ayah, dengar dulu. Dia orang baik, ingin belajar Islam. Dia sungguh-sungguh. Aku percaya hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, dalam hidup ada cinta yang datang dengan keindahan. Namun, ada pula cinta yang hadir membawa luka, ujian, bahkan pertentangan. Inilah kisah tentang dua hati yang dipertemukan takdir, tapi dipisahkan oleh keyakinan dan perbedaan yang sulit diterima. Sebuah perjalanan yang penuh air mata, penuh pengorbanan, dan penuh pertanyaan tentang arti cinta sejati dan iman. Apakah mereka sanggup bertahan melawan dunia, atau justru harus merelakan cinta demi keyakinan? Baiklah, sekarang mari kita mulai perjalanan kisah hari ini. Malam itu, di sebuah kampus di Jakarta, suasana terasa lengang. Perpustakaan baru saja tutup, dan sebagian besar mahasiswa sudah pulang. Hanya Alia, seorang mahasiswi berhijab sederhana yang masih duduk di bangku taman depan kampus. Matanya sibuk menatap layar laptop, menulis skripsi yang kian menumpuk revisinya. Alia terkenal cerdas, santun, dan cukup tertutup soal urusan pribadi. Hidupnya lurus, kuliah, mengaji, pulang, dan membantu ibunya di rumah. Tak banyak orang tahu, di balik wajah teduhnya, ia menyimpan kerinduan yang belum pernah ia akui. Kerinduan untuk merasakan dicintai. Di saat yang sama, Daniel melangkah keluar dari gedung Fakultas Hukum. Rambutnya rapi, jaket kulit hitam melekat di tubuh, aura percaya diri memancar dari tiap langkahnya. Daniel bukan tipe lelaki sembarangan. Ia dikenal supel, aktif di organisasi, tapi juga sering dipandang sebagai anak orang kaya yang bebas. Takdir mempertemukan mereka dalam cara yang sederhana. Malam itu, angin kencang bertiup, dan beberapa kertas dari map Alia terhampas jatuh. Daniel yang sedang berjalan mendekat spontan membantunya memungut kertas-kertas itu. Ini punyamu? Tanya Daniel sambil tersenyum ramah. Alia sedikit kaget, buru-buru menunduk dan mengangguk. Iya, terima kasih. Daniel memperhatikan sekilas judul skripsinya. Kajian Hukum Islam tentang Pernikahan Beda Agama. Daniel membaca keras-keras, lalu tertawa kecil. Wah, topik yang berat tuh. Alia terdiam. Ada rasa canggung. Topik itu memang sengaja ia pilih karena sering menjadi bahan perdebatan di masyarakat. Ia tak menyangka ada orang asing yang membaca judulnya. Maaf kalau saya lancan. Kata Daniel cepat. Oh iya, saya Daniel, Fakultas Hukum. Ia mengulurkan tangan, tapi Alia hanya menunduk sopan, mengangkat sedikit tangan kanannya sebagai salam. Alia. Jawabnya singkat. Sejenak hening, hanya terdengar suara dedaunan bergesekan. Namun dalam hening itu, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Hari-hari berikutnya, pertemuan itu ternyata bukan yang terakhir. Daniel kerap kali hadir di ruang diskusi, kebetulan bersamaan dengan Alia. Kadang mereka hanya bertukar senyum, kadang berbicara singkat. Semakin lama, batas jarak yang Alia bangun mulai retak. Daniel dengan caranya yang sederhana membuat Alia tersenyum. Ia menanyakan hal-hal kecil. Skripsi sudah sejauh mana? Atau kamu suka kopi atau teh? Bagi Alia, itu terasa asing sekaligus hangat. Namun di balik semua itu, Alia menyadari satu hal. Daniel bukan Muslim. Dari caranya berdoa sebelum makan, dari salib kecil yang kadang terlihat di kalungnya, Alia tahu ia berbeda. Dan perbedaan itu bukan hal sepele. Malam itu, di kamar kosnya, Alia termenung. Ia menatap laptop, tapi pikirannya melayang. Kenapa harus dia? Kenapa bukan orang lain yang seiman? Bisiknya. Dalam hati kecilnya, ia sadar perasaan yang mulai tumbuh bisa menjadi ujian terberat dalam hidupnya.
Sementara itu, Daniel di kamarnya sendiri menatap layar ponsel, membuka chat yang belum ia kirim. Ia menulis, "Alia, bolehkah aku mengenalmu lebih dekat?" Tapi jempolnya ragu untuk menekan tombol kirim. Ada rasa takut ditolak, ada pula rasa penasaran yang makin membesar. Keduanya terjebak dalam perasaan yang sama, ketertarikan yang tak terucap namun jelas terasa. Hari-hari berlalu, dan tanpa disadari, Alia dan Daniel semakin sering bertemu. Awalnya hanya kebetulan, di perpustakaan, di kantin kampus, atau di jalan pulang. Namun perlahan, pertemuan itu terasa bukan lagi sekedar kebetulan, melainkan takdir yang sengaja mempertemukan mereka berdua. Daniel punya caranya sendiri membuat Alia merasa nyaman. Ia tidak pernah memaksa, tidak pula terlalu banyak bertanya. Ia hanya hadir, menawarkan bantuan kecil, atau sekedar menemani ketika Alia merasa penat dengan skripsi. Alia, kamu butuh istirahat. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Katanya suatu sore ketika Alia duduk lelah di taman kampus. Alia hanya tersenyum samar, mencoba menepis rasa hangat di hatinya. Aku baik-baik saja, Dan. Terima kasih. Namun, dalam dirinya, ia tahu kata-kata sederhana itu menusuk lebih dalam daripada yang ia kira. Ia tidak terbiasa diperhatikan oleh seorang lelaki, apalagi dengan ketulusan yang tampak nyata di mata Daniel. Di balik senyum yang mulai sering muncul, Alia menyimpan kegelisahan besar. Ia tahu perasaan ini tak boleh tumbuh. Bukan hanya karena norma keluarga, tapi juga karena keyakinan yang ia pegang teguh. Sementara itu, Daniel mulai merasakan sesuatu yang baru dalam dirinya. Alia berbeda dengan semua perempuan yang pernah ia temui. Kesederhanaannya, keteguhan imannya, dan tatapan matanya yang jernih membuat Daniel ingin tahu lebih banyak. Aku nggak tahu kenapa, tapi kalau sama Alia, aku merasa damai. Gumamnya suatu malam di kamar kos. Daniel yang selama ini hidup bebas dan jarang memikirkan hal spiritual, tiba-tiba teringat tentang doa, tentang Tuhan, tentang arah hidupnya. Semua itu muncul hanya karena satu gadis yang bahkan belum ia tentu tangannya. Suatu siang, Alia sedang duduk di kelas ketika sahabat dekatnya, Rani, menatapnya penuh curiga. Li, aku lihat kamu sering bareng Daniel belakangan ini. Kata Rani dengan nada hati-hati. Alia terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Kita cuma temenan, Ran. Gak lebih. Aku tahu kamu orang baik, Li. Tapi kamu juga tahu kan, dia beda iman. Jangan sampai kamu jatuh terlalu dalam. Ucapan itu menusuk hati Alia. Ia tahu sahabatnya benar, tapi menolak kenyataan jauh lebih sulit daripada sekadar mengucapkannya. Malam itu, Alia berdoa lama sekali. Ia menangis dalam sujudnya, meminta agar Allah menjaga hatinya. Tapi anehnya, setiap kali ia berusaha melupakan, wajah Daniel justru semakin jelas muncul di benaknya. Di sisi lain, Daniel mulai memberanikan diri. Ia mengetik pesan singkat di ponselnya. "Alia, boleh aku ajak kamu ngobrol sebentar di taman kampus besok?" Alia membaca pesan itu lama sekali. Tangannya gemetar, pikirannya berkecamuk. Tapi akhirnya, entah karena apa, ia menjawab, "Baik." Keesokan harinya, mereka bertemu di taman kampus yang tenang. Burung-burung berkicau, angin sore bertiup pelan. Daniel tampak gugup, tapi berusaha tersenyum. Alia, aku tahu kita berbeda. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tulus. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi aku ingin mengenalmu lebih dalam. Alia menatapnya lekat, hatinya berkecamuk. Ada rasa bahagia, ada pula rasa takut. Ia ingin berkata jujur, tapi lidahnya keluh. Hanya satu kalimat yang akhirnya ia ucapkan pelan. Dan aku juga nggak tahu kenapa Allah mempertemukan kita. Tapi jangan berharap lebih, karena jalan kita nggak mudah. Daniel mengangguk. Senyumnya samar, tapi matanya penuh tekad. Aku siap, Li. Aku siap menghadapi apapun, asal bisa berjalan di sampingmu. Aku tahu, perasaan ini tidak boleh tumbuh.
Tapi bagaimana caranya menghentikan sesuatu yang sudah ditanamkan oleh hati? Apakah aku mampu melawan takdir? Ataukah aku justru sedang melawan diriku sendiri? Hari-hari berlalu semakin cepat. Hubungan Alia dan Daniel makin dekat, meski keduanya belum pernah mendeklarasikan apapun. Namun dalam diam, keduanya tahu ada sesuatu yang tumbuh. Daniel selalu hadir di saat Alia butuh teman. Ia menemaninya belajar, membawakan makanan ketika Alia lupa makan, bahkan sekadar duduk tanpa bicara saat Alia lelah. Semua itu membuat Alia semakin sulit menyangkal perasaan yang mulai bersemi. Namun, dunia tak selalu berjalan sesuai harapan. Suatu sore, Alia dan Daniel berjalan bersama menuju halte bus setelah kelas usai. Mereka tertawa kecil membicarakan dosen killer yang baru saja mengajar. Tanpa disadari, dari kejauhan seseorang memperhatikan mereka. Seseorang yang tak asing bagi Alia. Fahri, kakak sepupunya. Fahri dikenal sebagai pemuda yang taat beragama, aktif di majelis taklim, dan cukup disegani keluarga besar. Ia menatap tajam, lalu mendekat. Alia, suaranya tegas. Alia sontak kaget. Kak Fahri? Pandangan Fahri langsung tertuju pada Daniel. "Ini siapa?" tanyanya dingin. Daniel mencoba ramah. Saya teman kampus Alia, Kak. Namun Fahri hanya mendengus. Teman kampus atau lebih dari itu? Alia terdiam. Wajahnya memerah. Daniel pun memilih diam, tak ingin memperkeruh suasana. Fahri menggeleng, menatap Alia dengan kecewa. Kamu tahu kan ini nggak pantas? Apa kata keluarga kalau lihat kamu jalan sama dia? Ucapan itu membuat Alia menunduk. Hatinya berkecamuk, antara rasa malu, takut, dan sedih. Tak butuh waktu lama, kabar itu sampai ke telinga orang tua Alia. Malam itu, ayahnya memanggil Alia ke ruang tamu. Wajahnya tegang, sementara ibunya duduk di samping dengan mata berkaca-kaca. "Alia," suara ayahnya berat. "Benarkah kamu dekat dengan seorang laki-laki non-muslim?" Pertanyaan itu membuat tubuh Alia bergetar. Ia mencoba menjawab, tapi suaranya nyaris tak terdengar. Ayah, dia orang baik. Kami hanya teman. Teman? Suara ayahnya meninggi. Kamu pikir ayah nggak tahu apa maksud laki-laki itu? Alia, kamu anak ayah satu-satunya. Ayah tidak akan biarkan kamu terseret dalam hubungan yang menyesatkan. Ibunya menatap Alia dengan mata berkaca-kaca. Nak, tolonglah, jangan buat kami sedih. Kamu tahu kan apa hukumnya? Alia tak sanggup lagi menahan air mata. Ia menangis, namun kata-kata orang tuanya seperti palu yang menghantam hatinya berkali-kali. Keesokan harinya, Daniel mendapat pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Kalau kamu punya harga diri, jauhi Alia. Jangan hancurkan hidupnya dengan perasaanmu." Daniel membaca pesan itu dengan hati bergetar. Ia tahu ini pasti ulah keluarga Alia atau orang terdekatnya. Namun bukannya mundur, tekad Daniel justru semakin kuat. Mereka nggak tahu aku serius. Mereka pikir aku cuma main-main. Aku harus buktikan kalau cintaku tulus. Suatu malam, Alia dan Daniel bertemu diam-diam di sebuah kafe kecil jauh dari kampus. Alia datang dengan wajah lelah dan mata sembab. Dan semuanya sudah tahu. Ayah, ibu, bahkan sepupuku. Mereka melarangku ketemu kamu lagi. Daniel menatapnya lama. Lalu, kamu sendiri gimana, Li? Apa kamu juga mau menjauhiku? Alia terdiam, air matanya jatuh. Aku nggak sanggup kehilanganmu, Dan. Tapi aku juga nggak sanggup melawan keluargaku. Hening panjang menyelimuti mereka. Daniel akhirnya menggenggam tangannya untuk pertama kali. Alia, dengar aku. Aku nggak peduli apa kata mereka. Aku cinta kamu. Dan kalau harus, aku akan belajar tentang keyakinanmu. Aku ingin tahu Tuhan yang kamu sembah. Aku ingin tahu kenapa kamu begitu teguh. Alia menatap Daniel dengan mata terbelalak. Ada harapan, ada ketakutan, ada cinta yang bercampur jadi satu. Dan jangan ucapkan kata-kata itu sembarangan. Keyakinan bukan mainan. Aku tahu, jawab Daniel mantap.
Tapi untukmu, aku siap mencari. Malam itu Alia pulang dengan hati yang lebih kacau dari sebelumnya. Ia tahu cintanya sudah terlalu dalam. Namun, ia juga tahu jalan yang mereka tempuh kini penuh duri, bahkan bisa berakhir dengan luka yang tak tersembuhkan. Ya Allah, jika ini salah, lepaskan aku darinya. Tapi jika ini benar, berikan kami jalan. Karena aku tidak tahu apakah aku sedang menjaga imanku atau justru sedang melawan takdirmu. Malam itu, Alia berdoa dengan tangis yang tak terbendung. Hatinya terombang-ambing. Ia tahu cintanya pada Daniel semakin dalam, namun restu orang tuanya terasa mustahil. Di sisi lain, Daniel mulai serius menepati ucapannya. Ia mulai membaca buku tentang Islam, menonton ceramah, bahkan mencari teman untuk berdiskusi. Namun jalan itu tidak semudah yang ia bayangkan. Suatu pagi, ayah Alia memanggilnya ke ruang kerja. Wajahnya penuh tekanan, namun tegas. Alia, ayah sudah lama sabar. Tapi ayah nggak bisa lagi tutup mata. Kamu harus janji di depan ayah sekarang. Putuskan hubungan dengan Daniel. Alia tercekat. Ayah, aku... Tidak ada tapi, potong ayahnya. Ini bukan soal cinta anak muda. Ini soal iman. Kamu tahu apa yang dilarang Allah. Kamu tahu apa yang akan jadi beban keluarga kalau kamu terus seperti ini. Alia menunduk, air matanya menetes. Ia ingin membantah, tapi kata-kata ayahnya menancap dalam. Ibunya yang duduk di samping hanya bisa menangis lirih. Kamu anak ayah, Alia. Ayah rela kehilangan segalanya, tapi tidak rela melihatmu terseret pada jalan yang salah, ucap ayahnya dengan suara pecah. Alia semakin hancur. Sementara itu Daniel juga mendapat tekanan dari keluarganya sendiri. Ibunya, seorang wanita Katolik taat, menatap Daniel dengan mata marah saat mengetahui kedekatannya dengan Alia. Kamu gila, Dan? Kamu mau tinggalkan imanmu demi perempuan itu? Mama tidak akan pernah restui. Daniel menghela napas. Mah, aku tidak bilang aku mau tinggalkan iman. Aku hanya ingin belajar. Aku ingin tahu apa yang dia yakini. Apa salahnya mencari kebenaran? Ibunya menepuk meja. Karena kamu sudah punya kebenaran. Kamu dibaptis, kamu dibesarkan dalam gereja. Dan sekarang, kamu mau mengkhianati semua itu hanya karena cinta. Daniel terdiam. Ia tahu ini bukan sekadar pertentangan cinta, tapi juga benturan dua keyakinan yang tak pernah mudah dipertemukan. Hari-hari Alia di kampus makin berat. Bisik-bisik mulai terdengar di sekitar teman-temannya. Itu Alia ya? Katanya deket sama cowok non-muslim. Masya Allah, kok bisa ya? Padahal dia anak ustadz loh. Alia hanya bisa berjalan cepat, pura-pura tidak mendengar. Namun hatinya remuk. Malam itu ia menulis di buku hariannya. Aku mencintainya, tapi apakah cinta ini layak dipertahankan? Aku ingin setia pada Allah, tapi hatiku tak bisa berhenti berharap padanya. Ya Rob, aku lelah. Suatu sore, Daniel nekat menemui Alia di depan masjid kampus. Ia berdiri menunggu dengan wajah penuh harap. Ketika Alia keluar setelah kelas, ia terkejut melihat Daniel. Dan, kenapa di sini? Aku harus ketemu kamu, Li. Aku nggak tahan lagi. Aku tahu semua orang menentang kita, tapi aku serius. Aku bahkan sudah ikut kajian kecil. Aku ingin tahu agamamu lebih dalam. Alia menatapnya dengan air mata berlinang. Dan kamu pikir semudah itu? Kamu pikir dengan belajar sedikit, lalu semua orang akan menerima? Ayahku, keluargamu, bahkan masyarakat sekitar. Mereka semua akan tetap menolak kita. Daniel menggenggam tangannya erat. Aku nggak peduli, Li. Aku cuma peduli sama kamu. Aku nggak mau menyerah. Namun tiba-tiba, suara keras memecah momen itu. Alia! Fahri berdiri tak jauh dari mereka dengan wajah marah menyala-nyala. Kamu sudah kebablasan. Di depan masjid, kamu masih berani ketemu dia? Malu, Alia. Kamu bikin keluarga kita hancur. Alia menunduk, gemetar. Daniel mencoba bicara. Mas, saya... Diam kamu, bentak Fahri.
Kalau kamu benar-benar punya hati, jauhi Alia sekarang juga. Jangan rusak imannya. Suasana tegang. Alia hanya bisa menangis. Sementara Daniel berdiri terpaku. Hatinya terbakar, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Malam itu, Alia merasa dunia menutup diri. Daniel semakin yakin dengan cintanya. Namun tembok keluarga dan keyakinan berdiri terlalu tinggi. Ya Allah, aku hanya ingin mencintai tanpa harus kehilanganmu. Tapi kenapa jalan ini semakin gelap? Apakah aku harus menyerah atau terus berjuang meski luka semakin dalam? Sejak kejadian di depan masjid, nama Alia makin jadi bahan perbincangan. Fahri, kakaknya, semakin ketat mengawasi. Bahkan ponselnya sesekali dicet, dan setiap langkahnya dipantau. Alia merasa seperti burung yang kehilangan sayap. Namun perasaan cintanya pada Daniel justru makin sulit padam. Beberapa hari setelah insiden itu, Daniel memberanikan diri mengirim pesan rahasia. Li, aku mohon sekali, temui aku terakhir kali. Aku butuh bicara. Setelah itu terserah kamu. Hati Alia berperang. Ia tahu jika ketahuan, reputasinya akan benar-benar hancur. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa menolak. Mereka pun bertemu di sebuah taman kecil di pinggiran kota, jauh dari kampus dan rumah. Saat Alia datang, Daniel menatapnya dengan mata penuh luka. Aku nggak sanggup kalau harus kehilangan kamu, Li. Aku belajar, aku berusaha memahami Islam. Tapi sepertinya semua orang ingin menjauhkan kita. Alia menahan tangis. Dan kamu nggak tahu beratnya di posisiku. Aku harus menjaga iman, menjaga nama baik keluarga. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura kalau aku nggak mencintaimu. Daniel menggenggam tangannya lebih erat dari sebelumnya. Kalau begitu, ayo kita pilih jalan kita sendiri. Aku siap berubah, Li. Aku siap masuk Islam. Tapi, maukah kamu benar-benar hidup bersamaku? Alia terkejut. Kata-kata itu terasa seperti badai di dadanya. Malam itu, ayah Alia mendapat kabar dari seorang jamaah masjid yang melihat putrinya di taman bersama Daniel. Amarahnya meledak. Alia, kamu tega mempermalukan ayah seperti ini? Ayah sudah mendidik kamu dengan Al-Quran, tapi sekarang kamu lebih pilih kafir itu. Alia terisak. Ayah, dengar dulu. Dia ingin belajar Islam. Dia sungguh-sungguh. Cukup. Ayahnya membentak. Islam bukan mainan, Alia. Jangan sampai kamu tertipu hanya karena cinta. Kalau kamu terus keras kepala, ayah tidak akan anggap kamu anak lagi. Ucapan itu menghantam Alia seperti pedang. Ia lari ke kamarnya, menutup pintu dan menangis sejadi-jadinya. Di rumahnya, Daniel juga menghadapi badai. Ibunya menangis berhari-hari, memohon agar anaknya kembali ke gereja. Dan kamu anak mama satu-satunya. Jangan tinggalkan mama demi perempuan itu. Kamu pikir mama akan sanggup lihat kamu meninggalkan imanmu? Daniel terdiam lama, tapi hatinya semakin mantap. Ia tidak ingin cintanya pada Alia berakhir hanya karena perbedaan. Ia ingin membuktikan, bukan sekedar kata-kata. Malam itu, ia menatap langit dan berbisik lirih. Tuhan, kalau Engkau memang satu, tuntun aku ke jalan yang benar. Aku siap menanggung semua sakit, asal aku tidak kehilangan dia. Beberapa hari kemudian, Alia menerima kabar yang mengguncang. Daniel benar-benar menemui seorang ustadz muda untuk belajar syahadat. Namun sebelum kabar itu sampai ke telinga Alia secara utuh, Fahri sudah lebih dulu mendengarnya. Ia pulang dengan wajah murka. Jadi benar, cowok itu mau masuk Islam. Kamu pikir dengan begitu, masalah selesai, Alia? Kamu salah besar. Iman bukan cuma ucapan, dia bisa aja cuma pura-pura demi kamu. Alia tercekat. Mas, dia sungguh-sungguh. Aku tahu hatinya. Fahri menatapnya tajam. Kamu dibutakan cinta. Kalau dia benar-benar masuk Islam, dia harus buktikan. Bukan sekarang, bukan karena kamu. Tapi karena dia yakin. Kalau tidak,
lebih baik kamu buang perasaan itu sekarang juga. Kata-kata Fahri menancap dalam. Alia mulai ragu. Apakah benar Daniel tulus, ataukah cintanya yang membuatnya buta? Hari-hari Alia dan Daniel kini berada di titik paling genting. Satu pihak menekan dengan iman, pihak lain menahan dengan cinta. Ya Rob, apakah engkau sedang mengujiku? Apakah aku harus memilih antara cinta yang kuanggap suci atau iman yang tak boleh kugadaikan? Jika jalan ini menuju perpisahan, mampukah aku menanggungnya? Sementara itu, Daniel di kamar kecilnya menggenggam Al-Quran terjemahan yang baru ia beli dengan air mata mengalir deras. Jika ini jalan yang benar, jangan biarkan aku goyah. Jangan biarkan aku menyerah, meski semua orang melawan. Daniel memejamkan mata, memeluk Al-Quran terjemahan di dadanya. Ia tahu keputusannya akan ia ambil bisa mengubah segalanya. Bukan hanya hidupnya, tapi juga hidup Alia. Keesokan harinya, Daniel menemui ustadz muda yang selama ini membimbingnya. Ustadz, saya sudah bulat. Saya ingin mengucapkan syahadat. Bukan hanya demi Alia, tapi karena hati saya benar-benar yakin. Ustadz itu menatapnya lekat. Anak muda, kalau ini hanya karena cinta, suatu hari bisa goyah. Tapi kalau ini karena Allah, insya Allah akan kekal. Daniel mengangguk, air mata menetes. Saya sudah berdoa. Saya sudah melawan hati saya sendiri. Tapi semakin saya melawan, semakin saya yakin. Saya ingin benar-benar menjadi Muslim. Dan hari itu, di ruangan sederhana, suara Daniel bergetar saat melafalkan 2 kalimat syahadat. Hatinya terasa ringan, seolah beban yang selama ini menekannya sirna seketika. Namun, kabar itu cepat menyebar. Di kampus, di masjid, bahkan di rumah Alia. Ayahnya murka. Apa-apaan ini Alia? Cowok itu masuk Islam karena kamu. Tahu sadar nggak apa kata orang nanti? Alia menangis. Ayah, dia sungguh-sungguh. Aku percaya hatinya. Cukup. Kamu kira yang nggak tahu dunia ini kejam. Orang bisa pura-pura demi cinta, tapi setelah itu meninggalkanmu dan meninggalkan agama. Ayah tidak akan pernah izinkan kamu bersamanya. Fahri hanya diam, menatap adiknya dengan pandangan rumit, antara marah, cemas, tapi juga ragu. Malam itu, Alia memberanikan diri menemui Daniel. Mereka duduk di sebuah jembatan tua, diterangi lampu jalan yang temaram. Aku dengar kamu sudah masuk Islam. Suara Alia bergetar. Daniel tersenyum kecil, matanya masih merah. Iya, Li. Aku ingin jadi bagian dari jalanmu, dari imammu. Tapi aku tahu, jalan kita nggak akan mudah. Alia terisat. Dan aku bahagia. Tapi aku juga takut. Ayah menolak, Mas Fahri marah, dan seluruh desa membicarakan kita. Aku takut kalau akhirnya kita harus berpisah. Daniel menggenggam tangannya erat. Kalau itu terjadi, aku tetap tidak menyesal. Karena aku tahu, cintamu yang membawaku menemukan kebenaran. Hari demi hari, tekanan makin kuat. Ayah Alia bahkan sempat mengancam akan menjodohkannya dengan seorang pemuda dari desa sebelah. Seorang hafiz muda yang soleh. Alia memberontak. Ayah, aku bukan boneka. Aku punya hati. Aku punya pilihan. Ayah menatapnya tajam. Pilihannya hanya satu. Imanmu atau cintamu. Kamu tidak bisa pegang keduanya sekaligus. Ucapan itu menusuk. Alia merasa dinding dunia menutup rapat. Tak ada celah untuk bernapas. Suatu sore, hujan deras mengguyur kota. Daniel menunggu Alia di halte tua Bandung, ingin memberikan kabar penting. Ia diterima bekerja di luar kota, kesempatan untuk memulai hidup baru. Tapi Alia tak kunjung datang. Yang muncul justru Fahri dengan wajah dingin. Dan katanya lirih, aku tidak tahu harus membencimu atau menghormatimu. Tapi aku minta, lepaskan Alia.
Daniel terdiam, jantungnya berdegup keras. Aku mencintainya, Mas. Aku sudah berkorban segalanya. Aku bahkan sudah masuk Islam. Fahri menatap tajam. Justru karena itu, aku ingin lihat kesungguhanmu. Kalau cintamu sejati, biarkan Alia menjalani takdirnya. Jangan paksa dia menanggung bebanmu. Namun sebelum ia sempat menjawab, Alia datang berlari, basah kuyup. Tidak, jangan pisahkan aku dari dia, Mas. Aku sanggup menanggung semuanya, asal bersamanya. Tangis mereka bercampur dengan derasnya hujan. Beberapa bulan kemudian, kabar mengejutkan menyebar. Alia menghilang dari rumah. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Ayahnya murka. Fahri kebingungan, dan desas-desus bertebaran. Ada yang bilang Alia kabur bersama Daniel. Ada pula yang menyebut ia pergi menenangkan diri ke pesantren. Yang pasti sejak hari itu, Daniel sering terlihat duduk sendirian di masjid, membaca Al-Quran dengan khusyuk. Di hatinya hanya ada satu doa. Ya Allah, jika cinta ini Engkau ridhoi, pertemukan aku dengannya di jalan yang Kau berkahi. Tapi jika Engkau menakdirkan kami berpisah, kuatkan aku untuk tetap berada di jalan-Mu. Sementara di kamar kosong Alia, Al-Quran kecil peninggalan ibunya tergeletak di atas meja, dengan secari kertas di dalamnya. Cinta ini mungkin tak bisa bersatu di dunia. Tapi aku percaya, jika kita sama-sama berpegang pada iman, Allah akan mempertemukan kita di akhirat. Dan di sanalah cinta sejati tak lagi terbatas oleh keyakinan manusia. Setiap kisah cinta selalu diuji, dan setiap keyakinan selalu menuntut pembuktian. Perjalanan mereka belum berakhir. Masih ada air mata, masih ada luka, dan masih ada doa yang menggantung di langit. Akankah cinta ini menemukan jalan, atau justru hancur oleh perbedaan yang tak bisa dipersatukan? Nantikan kelanjutannya, karena jawaban itu akan terungkap di episode berikutnya.